Kita awali informasi pertama. Pemirsa, 3 pelaku perampokan taksi online beserta penadahnya diringkus aparat Polrestabes Surabaya. Dalam aksinya, pelaku memesan taksi online tanpa aplikasi untuk diantarkan ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, mobil korban dirampas. Rekaman kamera pengintai menunjukkan 3 orang pelaku perampokan taksi online beserta seorang penadahnya diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya. 2 tersangka terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap. Para pelaku AK, ISM, dan AR ini merampok pengemudi taksi online Ahmad dengan cara memesan taksi tanpa aplikasi di daerah Waru, Sidoarjo. Aku yang meminta diantar ke jalan Siwalan Kerto, kemudian melumpuhkan korban dan membuangnya di kebun tebu kawasan Tulang, Sidoarjo. Buang itu di kebun tebu. Waktu itu posisi semua mata, mulut, tangan, kaki terikat. Saya dibuang. Setelah itu saya mendengar suara mobil hidup jalan. Baru saya berusaha untuk membuka plester saya. Polrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan kasus ini terungkap setelah 10 hari berlalu serta salah satu pelaku ISM insyaf dan menyerahkan diri ke polisi. Saat itu ISM teringat ayahnya yang sakit asma setelah melihat alat atau obat asma di mobil korban. Para pelaku sempat menjual mobil korban seharga 16 juta rupiah kepada seorang penadah di Cirebon, Jawa Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang diresahkan maraknya peredaran uang palsu di pasar tradisional Pelayan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima pedagang dalam transaksi harian. Palsu. Ini juga palsu. Heboh, pedagang menemukan uang palsu di pasar tradisional Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima dalam transaksi harian dan baru disadari beberapa saat kemudian. Total terdapat 2 pedagang yang menerima uang rupiah palsu, masing-masing 2 lembar pecahan 50.000. Keempat lembar uang palsu telah diperiksa secara manual dan ditemukan adanya perbedaan dengan uang asli, seperti warna yang memudar dan kertas yang terasa berbeda. Kalau niku lek dodol ke jam 12 kok nggih mboten ngerti nak jam pira mboten ngertos. Jadi siapa yang bawa uangnya itu nggak tahu? Nggih, mboten kula iling-ilingi kok nggih. Nggih. Ning rolak-rolak nggih etuk nggih men kula wadahi ngoten. Para pedagang pun kini resah karena terancam rugi jika tak sengaja menerima uang palsu. Meski tidak membuat laporan resmi, mereka berharap pihak terkait turun tangan memberantas peredaran uang palsu ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya tetangganya karena dendam lama di Lampung Timur. Korban dianiaya dengan senjata tajam saat melintas di depan rumah pelaku. MA meregang nyawa di tangan tetangganya saat perjalanan pulang menuju rumahnya di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Ia dianiaya dengan senjata tajam saat melintas di depan rumah pelaku, SA. Insiden ini didasari rasa dendam lama. Pelaku mengaku pernah dianiaya korban, kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi. Namun korban menghilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga polisi tidak bisa melanjutkan kasus. Terhambatnya proses hukum membuat pelaku berniat menyelesaikan dengan caranya sendiri. Kini pelaku telah ditahan dan menjalani pemeriksaan. Pihak keluarga korban pun meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Suami saya itu, saya minta mati juga, hukuman mati juga. Itu saya minta. Saya mohon sama media, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, saya mohon tolong dihukum mati juga. Karena itu suami saya. Polisi telah mengamankan barang bukti 2 senjata tajam, sementara pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga masalah lama, 2 orang pemuda terluka parah usai dianiaya oleh sekelompok pemuda desa lainnya di Rembang, Jawa Tengah. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka. 2 pelaku diantaranya merupakan anak-anak di bawah umur.
Dua orang warga desa Wiroto ini menjadi korban penusukan sekelompok orang di Jalan Raya Desa Mojo Rembun, Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kedua korban alami luka serius dan harus dirawat intensif di RSUD Dr. R. Sutrasno, Rembang. Pasca kejadian, polisi berhasil menangkap 3 tersangka warga desa Maguan yang akan kabur ke Jakarta. Ironisnya, 2 pelaku diantaranya merupakan anak di bawah umur. Bahkan salah satu tersangka mengaku hanya ikut-ikutan dan tidak mengenal korban. Aksi penusukan terjadi seusai korban menonton pentas dangdut. Kedua korban berboncengan motor ini tiba-tiba dihadang para pelaku, kemudian menganiayanya secara membabi buta. Diduga aksi penganiayaan dipicu perselisihan lama antar pemuda 2 desa tersebut. Pelaku AB bertanya kepada korban, "Kowe Candi, kamu orang mana?" Lalu pada saat itu dijawab oleh korban, "Cah Mambung, salah satu dukuh di desa Wiroto." Pelaku AST yang membawa celurit tanpa berkata-kata langsung membacok. Polisi turut menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit dan pedang yang digunakan tersangka. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Darurat, Pengeroyokan dan Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan kekasih yang mencuri HP di warung perabotan terekam CCTV saat beraksi di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ya, usai viral, polisi mengamankan pelaku yang telah beraksi lebih dari 1 kali. Kamera pengawas merekam aksi sejoli mencuri ponsel milik pedagang perabotan di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku wanita berpura-pura hendak membeli dagangan di toko tersebut, sementara pelaku pria menunggu di atas sepeda motornya. Saat penjaga lengah, pelaku langsung menggasak ponsel korban lalu pergi usai membayar barang yang dibeli. Usai mendapat laporan, anggota Subdit Tresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat menangkap sejoli, TW, dan SH. Polisi juga menangkap rekannya berinisial NS karena diketahui pernah melakukan aksi pencurian serupa bersama pelaku. Kini ketiga pelaku telah ditahan di kantor Subdit Tresmob Polda Metro Jaya guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan penumpang MRT mengeluhkan sepedanya hilang dicuri di bike shelter stasiun MRT Setiabudi, Jakarta Selatan. Tak buruk nih, biasanya sepedaku aku parkir di sini. Hari ini pulang kantor, sepedanya udah hilang, nggak ada. Video keluhan seorang perempuan penumpang MRT ini viral usai mendapatkan sepedanya hilang di bike rack stasiun MRT Setiabudi Astra, Setiabudi, Jakarta Selatan. Bike rack atau commuter bike shelter merupakan fasilitas pengguna sepeda mengamankan kendaraannya dengan kunci dan gembok pribadi. Korban juga sudah melaporkan kehilangannya ke pihak Polsek Setiabudi. Petugas yang menangani kasus ini juga mengamankan rekaman CCTV agar pelaku bisa ditangkap. Kasus pencurian sepeda di bike rack stasiun MRT sudah 2 kali terjadi sebelum kasus pencurian sepeda terjadi di bike rack stasiun Haji Nawi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sedang asik bermain bola, seorang remaja diserang dengan anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban terluka di kaki, sementara pelakunya langsung ditangkap polisi. Remaja ini meringis kesakitan di rumah sakit setelah diserang dengan anak panah di Jalan Petarani 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat korban sedang bermain bola bersama teman-temannya. Setelah menerima laporan warga, polisi langsung menangkap 2 remaja yang diduga pelaku penyerangan. Kedua remaja di bawah umur ini ditangkap di sebuah rumah di Jalan Borong bersama barang bukti busur dan anak panah. Kepada polisi, mereka mengaku menyerang korban karena salah sasaran. Mereka sebelumnya terlibat cekcok dengan remaja lain. Dari Polsek Panakukang, kedua remaja ini kemudian diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda yang tengah hamil di Palembang dianiaya teman prianya di tempat kos hingga luka-luka.
Korban kerap dipukuli pelaku hingga babak belur. Seorang wanita muda berinisial AG babak belur dianiaya teman prianya di tempat kos di Jalan Radian Ilir Barat 1 Palembang hingga terluka. Tak tahan dengan penganiayaan ini, korban yang dalam keadaan hamil melapor ke polisi didampingi pemilik kos. Ranti Anti, pemilik kos, menjelaskan selama ini korban kerap dipukuli pelaku hingga babak belur. Namun kali ini kesabarannya sudah habis. Pihaknya juga belum mengetahui motif dari penganiayaan ini, namun pelaku dari korban sempat cekcok. Pelaku juga mengancam korban maupun penghuni kos dengan senjata tajam. Bawa belum? Hidungnya pecah ya. Terus? Perut tadi sampai cuma tidak sampai memar. Bawa belum ya? Tidak sampai memar, cuman yang di sini memar sama hidungnya pecah. Jadi kita tadi nyelamatinnya, Mbak? Iya, kami juga diancam tadi tuh. Anak kosan aku yang lain tadi diancam juga. Kalau kan nolong mereka, atau nolong dia, nolong korban, atau nolong berobat dia, atau tak mana, pokoknya diancam. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polrestabes Palembang bergerak cepat menangkap pelaku berinisial Aset di rumahnya, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku tak berkutik dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Palembang untuk pemeriksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, dokter spesialis kandungan yang videonya viral lantaran melecehkan seorang pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita yang mengaku dilecehkan di kamar kos pelaku. Dokter spesialis kandungan berinisial MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual pasiennya. Namun penetapan tersangka ini bukan terkait korban kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Pada polisi, tersangka mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap 4 orang. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan MSF terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut beredar di media sosial. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Dari Garut, Jawa Barat, Iin Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas terjebak dalam kebakaran ruko di Surabaya, Jawa Timur. Saat kebakaran berlangsung, 5 penghuni rumah sedang terlelap. Kebakaran menghanguskan sebuah ruko lantai 3 di Jalan Kedung Rukem 4, Surabaya, Jawa Timur. Api cepat membesar dan membakar seisi ruangan. Diketahui selain mesin air isi ulang, lantai 1 ruko ini menyimpan tumpukan tabung gas LPG 3 kg. Saat musibah terjadi, 5 penghuni rumah sedang terlelap. Usai api padam, petugas menemukan 2 jasad yang terdiri ayah dan anak. Sementara 3 penghuni rumah lain selamat setelah melompat dari lantai 2 ke rumah tetangga. Ya, rumah untuk ini air isi ulang, terus toko kelontong sama ini air es batu kristal. Kejadian jam berapa, Pak? Tadi kebakarannya kejadiannya jam berapa? Sebenarnya kalau secara tepatnya nggak tahu ya, tapi jam 1 itu teman-teman baru datang, itu udah merah di sini, jadi udah membara. Jenazah korban kebakaran langsung dievakuasi ke mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 keluarga asal Nganjuk alami kecelakaan maut di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kerasnya benturan, 1 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.
Kecelakaan tragis terjadi di jalur nasional Pantura, tepatnya di Desa Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah minibus yang membawa rombongan satu keluarga asal Kabupaten Nganjuk bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Akibat benturan keras, satu orang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara 6 lainnya mengalami luka-luka. Para korban langsung dilarikan ke RSUD Muhammadiyah Babat, Lamongan. Kecelakaan terjadi saat minibus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak truk. Diduga pengemudi mengantuk hingga kehilangan konsentrasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Pengendara pun diimbau untuk selalu waspada, terutama di jalur yang rawan kecelakaan lalu lintas. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 bocah terseret arus saat asik berenang di sungai di Sukabumi, Jawa Barat. 4 orang selamat, namun naas 1 bocah hilang. Setelah pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Guntur Nur Sejati yang hilang terbawa arus sungai Lewi Curug di Desa Bojonggaling, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bocah berusia 9 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tersangkut di bebatuan sejauh 6 km dari lokasi awal. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya bocah sekolah dasar tersebut terseret arus saat bermain bersama 4 temannya di sungai Lewi Curug. Rekan-rekannya selamat setelah berenang ke tepian, sementara korban hilang terbawa arus. Usai diserahkan kepada pihak keluarga, jasad korban selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 penagih utang ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat. Selain pelaku, polisi juga menyita 25 unit motor hasil rampasan. Tujuh anggota komplotan penagih utang atau debt collector diringkus jajaran Satreskrim Polresta Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap setelah polisi menggerebek kantor dan gudang di sekitar wilayah Ranca Ekek dan Cileunyi. Dari lokasi itu, polisi menyita 25 unit sepeda motor berbagai merek yang merupakan hasil rampasan pelaku di sepanjang jalan raya Ranca Ekek, Cileunyi. Para pelaku diduga melakukan aksinya berbekal surat perintah ilegal dari perusahaan yang juga ilegal. Warga akhirnya melapor ke polisi karena aksi mereka sangat meresahkan. Dari hasil pemeriksaan sementara atau legalitas perusahaan yang ditunjukkan oleh pemilik, perusahaan tersebut tidak ada NIP atau perizinan terkait dengan debt collector atau usaha untuk penarikan. Kepada polisi, para pelaku mengaku menjadi penagih utang demi mencukupi kebutuhan keluarga dan hanya mengandalkan komisi dari hasil rampasan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok penagih utang rampas mobil di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur hingga viral. Viral 4 penagih utang merampas mobil di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini sempat membuat kegaduhan di media sosial karena adanya dugaan pencatutan nama seorang perwira Kodam 5 Brawijaya saat beraksi. Menanggapi peristiwa tersebut, sang perwira yang bersangkutan langsung melaporkan para penagih utang ini ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pencemaran nama baik. Lempar sini. Setelah itu, 4 penagih utang sudah meminta maaf atas kejadian tersebut. Sudah selesai, kemudian juga sudah dilaporkan ke Polrestabes karena terkait di situ ada kegiatan ataupun pencatutan nama baik atas nama Letkol Juni, dan itu juga sudah dilakukan Polrestabes. Setelah dilaporkan ke Polres Surabaya, kasus pencatutan nama perwira Kodam ini proses hukumnya masih berjalan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan mobil patroli polisi yang tengah melakukan perekaman etle diprotes warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi mengeluh karena jika melalui jalan utama harus memutar jauh dan terjebak kemacetan. Sepertinya ini biang etle yang ngumpet-ngumpet trotoar. Jadi gini Bapak. Bapak kalau mau Sejumlah warga melakukan aksi protes saat 1 unit mobil Polantas yang melakukan perekaman etle mobile di kawasan Jalan Outer Ring Road Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat.
Petugas diduga menyasar pengendara motor yang lawan arah dan tak mengenakan helm. Warga pun meminta petugas untuk meninggalkan lokasi hingga viral. Aksi protes ini didasari kesulitan warga untuk melintas antara dua kampung, yakni Kampung Rawabuaya dengan Duri Kosambi. Selain jarak yang jauh, warga juga kerap terjebak kemacetan jika harus menggunakan akses putaran balik arah. Sementara akses jalan yang dulu biasa dilintasi warga sudah ditutup Pemkot Jakarta Barat. Warga berharap kepolisian dan Pemkot Jakarta Barat bisa mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kericuhan terjadi menjelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Kericuhan dipicu tudingan dari pihak Hasto yang menyebut adanya sejumlah orang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Kericuhan ini terjadi sebelum dimulainya persidangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang menyaksikan persidangan dituding sebagai penyusup. Namun orang-orang tersebut menolak disebut penyusup dan merasa berhak menyaksikan persidangan. Guna menghindari aksi yang tak diinginkan, mereka pun kemudian langsung digiring keluar. Meski sempat diwarnai keributan, sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan agenda pemeriksaan para saksi tetap berlangsung. Pemirsa, kisruh pengakuan Lisa Mariana terkait hubungan terlarang dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil semakin memanas. Kini muncul sosok Revelino Tuasei yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, Revelino Tuasei menegaskan bahwa CA merupakan anak biologisnya yang dilahirkan dari rahim Lisa Mariana. Sebelumnya Lisa Mariana muncul ke publik mengakui perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa mengaku memiliki anak darah daging Ridwan Kamil dan ia meminta hak atas keadilan anaknya. Tahan bang. Boleh cek. Saya kembali konfirmasi kepada dia. Apakah di tanggal 1? Baik, saya lanjutkan kembali. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Pemirsa, sejumlah motor dan mobil ringsek ditabrak bus pariwisata yang dicuri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sudah diamankan dan masih dalam proses pemeriksaan di Polres Metro Bekasi. Kacau, bis ngamuk. Kacau. Bis ngamuk. Satu unit bus pariwisata melaju ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi di Jalan Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya sejumlah kendaraan dan motor yang melintas tertabrak. Beberapa pemotor yang menjadi korban melakukan pengejaran hingga bus terhenti setelah menabrak kendaraan lain di Jalan Akses Tol MM 2100. Hasil pemeriksaan, pengemudi mobil bus D 20 tahun ternyata seorang pekerja cuci mobil dan berniat mencuri bus yang terparkir. Atas kejadian ini, sejumlah kendaraan yang menjadi korban mengalami kerusakan parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sekitar rel kereta api di Kediri, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku sempat terlihat mondar-mandir kebingungan di lokasi kejadian. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak di sekitar rel kereta api kawasan Manis Renggo, Kediri, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi penuh luka. Tim Inafis Polres Kediri Kota tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Anang Riyadi, warga Kampung Dalem. Sebelumnya tampak mondar-mandir kebingungan di lokasi kejadian. Namun usai kereta api Kahuripan relasi Bandung-Blitar melintas, pria tersebut ditemukan tak bernyawa. Patah, kepala tempurung belakang sudah pecah. Itu aja tadi, lainnya masih utuh. Informasi dari masyarakat tadi jam 2 siang itu korban masih mondar-mandir. Kasus ini tengah diselidiki Satreskrim Polres Kediri Kota. Diduga pria tersebut sengaja menabrakkan diri saat kereta melintas. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Ainus melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa TK, SD hingga SMP keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di Batang, Jawa Tengah. Korban mengeluh pusing, diare, dan mual. Puluhan anak SD, SMP, bahkan juga TK mengalami keracunan usai menyantap makanan dalam program makan bergizi gratis di Batang, Jawa Tengah. Salah satu sekolah yang korbannya cukup banyak, SD Proyonanggan 5, Batang. Saat itu siswa mendapatkan menu yang berisi mie dan sayur sawi. Karena siswa sedang tes, sebagian siswa menyantap menu itu di rumah. Sebanyak 23 siswa SD ini kemudian merasakan mual, pusing, dan diare setelah mengkonsumsi makanan yang memang dirasa sudah hampir basi. Saat ini beberapa anak tetap masuk sekolah meski masih merasakan dampak dari keracunan ini karena sedang diadakan tes atau asesmen. Kemarin yang dirasakan apa? Oh, mual, muntah enggak keluar? Enggak, tapi kayak mau muntah. Ada diare enggak? Masih diare sampai saat ini. Pihak sekolah telah melaporkan kasus ini ke Dinas Pendidikan dan juga pengelola MBG di Batang. Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Batang masih menunggu uji lab dari makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara dapur mitra program MBG menjadi korban penipuan di Kalibata, Jakarta Selatan. Korban mengaku tertipu karena tagihan senilai 1 miliar rupiah tak kunjung dibayar. Dapur mitra program makan bergizi gratis di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025. Bukan karena kekurangan relawan atau bahan makanan, melainkan akibat dugaan penggelapan dana operasional oleh yayasan yang diklaim hampir 1 miliar rupiah. Peristiwa itu berujung pada laporan ke polisi dan gugatan perdata ke pengadilan. Polisi telah menerima sejumlah barang bukti berupa surat kerjasama antara kedua belah pihak dan kwitansi senilai 900 juta rupiah yang belum dibayarkan. Dan itu sebetulnya sudah kerjasama antara pihak kedua dan ketiga. Itu yang terjadi. Namun demikian pasti kita dalami. Sudah ada pemanggilan dari? Untuk sementara ini belum. Ya masih dia siapkan untuk pemanggilan. Oke. Masih dalam penyelidikan? Betul, masih dalam penyelidikan. Usai mediasi dengan Badan Gizi Nasional dan pihak yayasan, Mitra Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalibata menyatakan akan kembali beroperasi. Dana operasional dapur tersebut dari Badan Gizi Nasional yang telah mengubah skema pembayaran dari sistem penggantian uang atau reimburse menjadi pembayaran di muka selama 10 hari ke depan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada industri tahu. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama naik tajam memaksa produsen mengocek biaya produksi yang lebih tinggi.
Ya pemirsa, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh pada naiknya harga barang-barang yang diimpor langsung dari Amerika Serikat. Salah satunya kedelai, yang mana sebagian besar kedelai yang dijual di Indonesia ini merupakan hasil impor dari Amerika Serikat. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang mana menggunakan kedelai sebagai bahan baku utamanya. Dan kalau tadi kami sempat berbincang dengan pemilik dari pabrik tahu ini, ia mengaku memang proses produksi ini masih berjalan lancar seperti biasanya, meskipun ada peningkatan harga dari biaya produksinya karena naiknya harga bahan baku tersebut. Namun saat ini memang belum menaikkan harga jual, dan tentu jika situasi seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin industri rumahan seperti produsen tahu ini bisa saja gulung tikar. Namun tentunya para produsen ini berharap ada tindak lanjut dari pihak pemerintah. Dan tadi kalau kami berbincang, sebetulnya kualitas dari kedelai lokal dalam negeri itu sebetulnya bagus, namun memang stoknya sangat menipis, sehingga mau tidak mau para produsen ini menggunakan kedelai yang diimpor dari Amerika. Nah, tentunya ini kita harus menantikan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi situasi seperti ini. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan juga kuantitas kedelai dalam negeri agar kita tidak terus-menerus menggunakan barang impor dari negara lain. Dari Jakarta, Wenda Nura Laksana, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih Kevin di hari Jumat ini. Kita ini ya, kayaknya paham dan mengetahui banget nih bahwa berbagai macam kuliner di Indonesia ini nggak pernah ada habisnya ya, Kev? Bener banget, Angel. Di Jalan Wonosari, Sleman, Yogyakarta, pemirsa, salah satu kuliner iga sambar geledek petel bakar membuat pengunjung ketagihan. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Ini dia tempat makan yang sedang viral di Yogyakarta yang ramai diburu para penggemar penikmat kuliner dengan variasi menu perdagingan. Warung yang memiliki menu spesial iga sambar geledek, petel bakar, dan stik pakaji rapat berada di Jalan Wonosari, Berbas, Sleman, Yogyakarta. Menu makanan di sini dijamin membuat Anda ketagihan. Pengolahan daging yang empuk ditambah iga sambar geledeknya yang dibubuhi irisan cabai rawit serta bawang merah membuat lidah bergoyang. Beragam olahan daging pun disajikan lezat menggugah selera. Para pengunjung, khususnya penikmat pedas, mengaku puas menikmati olahan daging di warung ini. Enak banget sih ini. Sambalnya nih buat keringatan banget. Gigit gitu sambalnya, enak. Terus dagingnya gimana, Mbak? Dagingnya untuk harga segitu tuh enak banget sih. Daging semua gitu isinya. Kirain saya bakal banyakan tepung atau gimana, ternyata nggak, beneran daging. Warung yang buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam ini pun cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman tercinta. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih, iNews melaporkan. Bersat tragis, detik-detik evakuasi korban kecelakaan mobil dan kereta api di Korong Ambacang, Nagari Kurai, Taji Timur, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan tersebut, sopir dan seorang penumpang yang berada di dalam mobil kritis. Teriak histeris warga mewarnai proses evakuasi korban kecelakaan yang melibatkan satu unit minibus dan kereta api yang melaju dari arah Pariaman menuju Kota Padang. Diduga pengendara minibus tidak mendengar peringatan kereta melintas saat berada di lokasi sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Insiden berawal saat kereta hendak melintas di perlintasan tanpa palang pintu di lokasi yang sama. Minibus melaju dengan kaca mobil tertutup sehingga peringatan dari warga tidak terdengar sang sopir. Kecelakaan tak terhindarkan. Kereta pun menyeret mobil korban sejauh 100 meter. Minibus terbalik dan ringsek. Sopir, Fuadi, dan seorang penumpang, Nasir, yang berada di dalam mobil mengalami luka berat dan kritis. Ketika korban melintas itu keadaan kaca tertutup semuanya.
korban sudah diperingatkan atau disoraki oleh masyarakat saksi yang ada di tempat, namun karena kondisi kaca mobil tertutup seluruhnya, korban tidak mendengar. Nah, jadi sehingga terjadi tabrakan dan satu unit kendaraan minibus terseret sejauh kurang lebih 100 meter. Saat ini, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Yamin, Kota Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, Ayus melaporkan. Pemirsa, sejumlah kendaraan terjebak di tengah perlintasan kereta dan nyaris tertabrak kereta cepat di Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, sejumlah warga mendorong mobil hingga kereta bisa melintas. Sejumlah warga berteriak histeris saat kereta api cepat Fajar Utama Jakarta-Yogyakarta akan melintas di pintu perlintasan Pasar Proyek Bekasi Timur. Sementara sejumlah warga berusaha mendorong mobil dan menghalau pemotor yang terjebak di tengah perlintasan. Beruntung kereta memperlambat lajunya dan memberikan kesempatan mobil dan pemotor mundur. Kejadian berawal saat pintu perlintasan kereta api sudah tertutup. Namun mobil dan pemotor belum bisa melintas hingga terjebak di tengah perlintasan. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa. Jadi baru dibuka, terus mobil kan pada masuk. Ternyata dari sana ada kereta masuk. Kereta masuk ya, dari Bekasi ke arah Tambun. Usai kejadian, pengguna jalan diminta untuk selalu waspada dan selalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas di perlintasan kereta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral modus baru aksi penipuan memasukkan bukti transfer pembayaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Pelaku nekat belanja barang, kini pelaku dalam pengejaran polisi. Dalam rekaman kamera pengintai toko pakaian di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, seorang wanita mengenakan pakaian berwarna merah jambu dan mengenakan kacamata seolah tengah bertransaksi pembayaran melalui ponselnya. Namun nyatanya, transaksi yang dilakukan fiktif alias palsu. Dengan kelihayan kedua tangannya, wanita tersebut diduga mengedit bukti transfer untuk diperlihatkan ke penjaga toko dan berhasil membawa kabur barang tanpa membayar. Akibat modus penipuan baru ini, pemilik toko alami kerugian jutaan rupiah. Pelaku beraksi di saat toko tengah sepi pembeli. Polisi yang mendapat laporan juga telah melakukan penyelidikan di lokasi. Yang jelas transaksinya dan apa yang dibeli masih kita dalami, ya. Yang kita lihat yang pasti untuk yang melihat dan mendengar kita mintain keterangan, kemudian kita untuk sementara ini CCTV yang kita amankan dulu atau kita cek CCTV. Pelaku telah teridentifikasi, petugas masih melakukan pengejaran. Pemilik usaha diimbau untuk lebih waspada dengan transaksi jual beli secara online agar tak alami kerugian serupa. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Asahan menangkap 2 orang kurir narkoba 20 kg sabu dan 40.000 butir pil ekstasi di Kecamatan Sekepayang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku terjun ke sawah setelah menabrak mobil polisi saat akan disergap. Oke. Masuk paren. Inilah detik-detik saat polisi mengamankan kurir narkoba yang terjun ke sawah di Desa Pertahanan, Kecamatan Sekepayang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku RN terjun ke sawah saat disergap polisi. Polisi mengamankan 1 buah karung berisi 20 bungkus kemasan sabu-sabu. Dan 1 pelaku lagi berinisial SE juga berhasil ditangkap petugas setelah motor pelaku menabrak mobil polisi saat akan disergap. Dari pelaku ditemukan 8 bungkus pil ekstasi. Pada saat patroli tersebut, personil kami mencurigai ada 2 kendaraan yang berlalang dan keduanya ini mengaku bekerja atas surat inisial B yang beralamat di Pulau Semardan, Kecamatan Tanjung Balai. Polisi akan terus mengembangkan jaringan 2 kurir narkoba dan memburu pemilik narkoba. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udil Amri melaporkan.
Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah kosong yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Kampung Ciberem, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini rumah kosong. Di sini informasi rumah kosong atau kontrakan kosong atau lapangan terbuka semi permanen mereka gunakan untuk oplosan. Ada beberapa Tim Polsek Cilengsi menggerebek rumah kosong yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi 3 kg ke non-subsidi 12 kg di Kampung Ciberem, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan puluhan tabung gas berbagai jenis, alat suntik, timbangan digital, serta 2 unit mobil pick-up. Namun saat dilakukan penggerebekan, para pelaku pengoplosan berhasil melarikan diri. Meski sudah beberapa kali dilakukan penggerebekan dan sudah memakan korban akibat ledakan saat melakukan penyuntikan, para pelaku masih terus melakukan praktik ilegal tersebut. Diduga gas oplosan akan diedarkan ke wilayah Depok, Jakarta, dan Tangerang. Kami dari luar kurang lebih sekitar 100 meter sudah mencium bau gas. Sehingga kami masuk ke lokasi ini dan menemukan 2 mobil, kemudian 1 mobil penuh dengan tabung 12, kemudian di dalam sedang dilakukan penyuntikan. Ada sekitar 20 tabung 12, kemudian 48 tabung gas 3 kilo. Kini polisi masih memburu pelaku pengoplosan gas bersubsidi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Anita Dewi. Saya Kevin Pakan. Dan saya Angelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.